terhubung ya dengan Dr. Aryas Dwi Lestari, dan kita akan berbicara tentang virus HMPV ya. Nah, seperti apa virus ini? Sekarang kita sudah terhubung ya dengan Dr. Aryas. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Kak Yohana, Ya, salam sehat ya dan semangat terus nih ya Bu Dokter. sehat selalu. Baik Bu Dokter, ini mengenai virus HMPV ya, yang dikenal sebagai virus Human Metapneumovirus ya, yang kini menjadi perhatian dunia setelah kasusnya meledak di Cina, terutama di wilayah Cina bagian utara nih Dokter. Ini setelah mendengar informasi adanya virus baru ya, tentu membuat khawatir nih sebagian masyarakat ya, yang ada di Indonesia. Ini belajar dari kasus virus COVID dulu ya, kemudian mewabah sampai ke Indonesia. Nah, bisa dijelaskan nih dokter, sebenarnya apa itu virus HMPV ini sendiri nih dokter? Ya, makasih banyak Mbak Yohana. Jadi memang jadi sepintas orang Mhm. mulai trauma Iya, dengan COVID-19 tentunya, dan itu memang wajar ya kalau orang sudah mulai stres, bingung karena kayak di depan mata mungkin di dalam pikiran bahwa seperti COVID-19 mhm, lagi, sehingga ya, benar-benar orang sudah mulai ketakutan. Jadi begini, HMPV itu adalah Human Metapneumovirus. Jadi mhm, human itu kan manusia, metapneumo yang jelas adalah paru-paru, dan virus virus. Jadi virus yang bisa menyebabkan infeksi paru di manusia, kan begitu iya, sebenarnya. Ya, jadi kita mungkin mengawali dengan COVID dulu ya. Jadi maksudnya mhm, kita kita banding dengan COVID dulu, karena orang kan sudah mulai paranoid ya, iya, jangan sampai seperti COVID dulu begitu. Jadi dia berbeda. Kalau COVID ini kan virus baru. mhm, Jadi tentunya tubuh kita ini belum bisa mengenali virus baru itu, dan pasti akan penyebarannya lebih cepat, kemudian mortalitasnya atau angka kematiannya juga jauh lebih tinggi. Sedangkan perbedaannya dengan HMPV ini sebenarnya virus flu yang sudah ada sejak tahun 2001. mhm, Jadi dia bukan virus baru, jadi jangan khawatir. Boleh waspada tapi tidak boleh panik. iya, Jadi virus ini sebenarnya adalah virus flu biasa dan sudah ada sejak tahun 2001. Kalau dibilang apakah sudah masuk ke Indonesia, tentunya mhm, pasti sudah. Iya, karena memang virusnya udah virus lama. oke, Cuma yang merebak kasus yang meningkat di Cina itu, memang saya baca dari datanya Cina itu memang sekarang kan musim dingin ya, sama seperti mhm, kita di sini kan lagi dingin-dingin, walaupun bukan musim dingin. Kalau di sana kan musim dingin. iya, Jadi memang infeksi flu di sana itu memang naik dengan tajam di Cina mhm, itu, bukan hanya HMPV. Jadi HMPV sendiri ternyata ketika saya melihat datanya itu adalah dia nomor 3 di Cina. Yang oke, pertama tetap H1N1. H1N1 itu flu biasa. mhm, Jadi memang karena dingin ini yang memacu flu itu makin menyebar dengan cepat begitu. oke, Jadi gejalanya sama. Seluruh infeksi virus pada saluran nafas itu gejalanya pasti batuk ya, karena mhm, batuk ini kan respon tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang dianggap berbahaya seperti virus, oke, maka kita batuk. Kemudian pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, peradangan saluran nafas, kemudian juga yang terakhir adalah yang paling berat adalah infeksi paru-paru ya, artinya nanti bisa sesak nafas iya, dan bisa mengakibatkan kematian. Semua virus bisa mengakibatkan kematian, tetapi HMPV ini
sama seperti flu biasa. Jadi seluruh flu biasa ataupun virus yang lain itu kan bahayanya di anak-anak kurang Iya. dari 5 tahun, kemudian lansia lebih dari 65 tahun, kemudian juga orang-orang dengan sistem imun kekebalannya rendah seperti orang sakit gula, orang kanker, itu kan kekebalan tubuhnya rendah. Orang sakit TBC, HIV itu pasti kekebalan rendah dan itu akan bisa menyebabkan fatal atau kematian. Oke. Jadi bukan hal yang baru lagi, Mbak. Jadi jangan panik ya. Jadi Mhm. tetap kita stay health ya, tetap sehat selalu begitu. Oke, dokter, ini virus HMPV ini rentan ya terhadap anak-anak, kemudian lansia atau usia rentan ya. Nah, bagaimana cara mengatasi ya ketika terserang HMPV ini ya? Iya, iya, baik. Jadi kalau dilihat dari penularannya ya, penularan seluruh infeksi virus yang pada saluran nafas itu kan pasti penularannya sama Mhm. seperti COVID juga ya, kontak langsung dengan penderita, udara droplet atau percikan air liur ya, kemudian tangan kita sentuh terhadap barang-barang yang sudah terkontaminasi virus, kemudian kita kucek-kucek hidung Mhm. dan sebagainya pasti akan kena. Persis seperti virus-virus yang lain, seperti Ya. virus COVID yang lain tetap. Jadi tetap ya pencegahannya sama Mhm. persis juga seperti COVID yang dulu, seperti infeksi-infeksi virus pada saluran nafas yang lain. Jadi yang jelas, apalagi kita juga lagi musim-musim hujan ya di Ya. ND sini ya. Jadi tetap ya, jadi yang pertama, sekarang kita harus meningkatkan imun kita supaya kekebalan tubuh kita tinggi. Karena saya yakin mungkin hampir semua orang sudah pernah mungkin masuk virus ini walaupun tidak Mhm. terdeteksi ya, karena Ya. memang kedeteksinya itu harus kita isolasi virusnya. Sedangkan itu kan memang sulit ya, harus kita kirim ke lab yang jauh ya. Jadi ke Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Jadi dan kemudian virus ini juga sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Kalau namanya virus itu pasti self limiting disease. Jadi Ya. biasa dengan bisa sembuh sendiri kalau kekebalan tubuhnya meningkat. Yang bisa membawa dia ke dokter itu biasanya apa? Biasanya panas tinggi. Ya. Karena virus itu beberapa hari pasti akan panas tinggi, 38 ke atas. Itu yang bisa membawa berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi Oke. kalau untuk pencegahannya yang pertama ya tingkatkan daya tahan tubuh. Mhm. Otomatis kita makan makanan yang bergizi dan istirahat cukup. Apalagi kita habis kena tahun baru dan Iya. dalam tahun baru ya. Jadi mungkin Mhm. Mhm. mete ya, banyak orang sini mete ya, Iya, iya. segala macam. Itu kan kekebalan tubuh imun kita juga akan turun. Tapi untuk usia rentan, anak-anak, bayi sebaiknya mungkin makanannya lebih ditingkatkan dan istirahat cukup Oke. itu yang paling penting ya. Yang kedua ya otomatis ketika daya tahan tubuh kita tinggi, maka kita hidup sehat. Hidup sehat itu ya sama berarti jaga kebersihan, Mhm. mencuci tangan secara teratur ya. Jadi pasti mencuci tangan seperti dulu lagi ya, Iya. sediakan sediakan sabun pencuci tangan di tempat cuci tangan. Itu tetap saja walaupun sudah Iya. COVID sudah tidak ya tetap harus kita lakukan supaya menghindari terjadinya infeksi virus ini. Kemudian juga ini sudah sebenarnya menggunakan masker kembali. Mhm. Semestinya ini bukan hal yang baru juga. Iya. Sebenarnya setiap infeksi virus juga pernafasan itu pasti akan menyebar juga lewat droplet atau lewat udara. Jadi sebaiknya juga karena kita juga musim hujan begini banyak flu ya mestinya harus pakai Masker. masker. Apalagi yang sekarang lagi flu, yang lagi Mhm. flu batuk pilek sebaiknya menggunakan masker supaya tidak menulari orang yang lain. Itu Oke. perlu. Menghindari kerumunan sama ya. Ya nggak apa-apa kalau memang kekebalan tubuhnya kita tinggi, kita nggak apa-apa pergi-pergi. Tapi yang menghindari kerumunan itu diharapkan yang sudah lansia, yang kekebalan tubuhnya turun seperti penyakit-penyakit yang sudah saya sebut tadi dan juga anak-anak.
Kemudian juga menggunakan disinfektan seperti dulu lagi kita pakai disinfektan kemana-mana, bawa kemana-mana ya. Jadi lebih Ya. mudah untuk mencuci tangan kalau memang di tempat itu air susah dan tidak disediakan tempat cuci tangan. Untuk vaksin mungkin teman-teman masyarakat mulai bertanya vaksinnya Mhm. kapan seperti COVID dulu. Vaksinnya belum ada dan Ya. karena memang virus ini bukan virus baru. Kalau memang virus baru biasanya gencar memakai vaksin karena memang Vaksinnya. kita mau menimbulkan kekebalan tubuh supaya diharapkan tubuh itu bisa mengenali. Jadi kita suntikkan vaksin ya virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga tubuh ini bisa merespon. Tapi kita kayaknya enggak deh, nggak perlu, belum perlu karena memang ini virus lama, jadi bukan virus Mhm. baru, begitu. Oke, Ya, jadi masyarakat juga jangan panik ya, karena iya, tidak sebahaya seperti yang COVID, COVID-19. ya. Baik dokter, ini yang terakhir nih, HMPV ini kan belum masuk nih ke Indonesia. Nah, apa rekomendasi dan juga himbauan yang bisa disampaikan ke pendengar, khususnya pendengar RRI ND ya, dan juga masyarakat Kabupaten ND, dokter? Iya, sebenarnya, kalau kita bilang belum masuk sih sebenarnya juga enggak ya, karena memang Mhm. kalau kalau Bapak Menteri Kesehatan kemarin juga bilang bahwa sebenarnya sudah masuk, karena udah lama Mmm, virus ini. Jadi oke. virus-virus biasa, tapi karena adanya peningkatan di Cina, maka akan menjadi gempar sekali. Tapi memang Mhm. sudah ada dan itu flu biasa dan memang kita harus menghindarinya dengan yang tadi. Jadi, himbauan saya, tentunya untuk masyarakat Kabupaten ND khususnya, jadi, yang pertama adalah satu, gaya hidup ya, Iya. gaya hidup sehat itu selalu menjadi nomor satu ya, karena, yang pertama, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur dan juga istirahat teratur, hindari mete-mete ya, mete-mete Mhm. atau keluar yang tidak perlu terutama untuk yang lansia, yang punya penyakit tertentu, misalnya gula, ya kanker, HIV, Iya. TBC, itu supaya tidak rentan terhadap penyakit flu-flu yang yang lagi merebak sekarang ini. Kemudian juga ketika makanan bergizi, istirahat cukup, minum air banyak cukup, kemudian juga hidup sehat atau hidup bersih. Hidup Iya. bersih bisa menjaga kebersihan tangan, ya selalu membawa disinfektan lagi dan Mhm. selalu memakai masker untuk terutama yang lagi sakit flu itu. Mungkin itu himbauan saya Mak kepada masyarakat ND dan sekali lagi jangan panik karena ini memang flu yang sudah ada di Indonesia atau di dunia ini sudah ada. Jadi Oke. bukan virus yang baru lagi seperti COVID-19 begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Salam sehat selalu dan juga sukses ya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Dokter. Kita eh, jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, baik terima kasih, salam sehat selalu. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi ya perbincangan kita bersama Dokter Aries mengenai eh, virus HMPV ya. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian juga makan makanan bergizi agar terhindar dari berbagai macam penyakit.